Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak riwayat yang mengisahkan tentang seorang pendosa ahli maksiat yang masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam berikut ini, yang mana seorang pendosa justru mendapatkan ampunan dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab 3 hal rahasia yang membuatnya dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa 3 rahasia tersebut? Namun sebelum kita mulai, berikan dukungan kalian kepada kami untuk menyebarkan syiar dan dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan bagikan juga video ini ke teman dan saudara kalian agar apa yang kalian tahu mereka juga tahu. Dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah yang berisikan nasihat-nasihat ringan, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri mengulas sebuah kisah seorang yang fasik atau seorang yang keluar dari ketaatan dan sering melakukan dosa yang mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibuang begitu saja oleh warga ke tempat sampah. Orang-orang saat itu tidak memandikannya dan tidak mau menguburkannya karena kefasikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan berfirman, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, mengkafaninya, dan juga belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafani, solati, kemudian kuburkanlah ia." Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mendatangi tempat yang diperintahkan oleh Allah tersebut dan menanyakan tentang keberadaan jenazah itu. Maka spontan mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu, dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku karena dia, maka beritahukan padaku tempatnya." Mendengar itu, orang-orang pun langsung pergi meninggalkan Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun memutuskan untuk mencarinya seorang diri. Singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam telah menemukan dan melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah, orang-orang di sekitarnya mengabari tentang kelakuannya semasa hidup yang buruk. Maka Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkan dan mensalatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan dan kelakuannya itu. Hanya saja dia pernah memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal. Yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah maha penyayang dari semua penyayang." Lalu Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah 3 hal itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah mengetahui diriku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat, sedangkan aku membenci maksiat itu dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuatku melakukan maksiat dengan membenci maksiat itu di dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan. Maka ampunilah aku." Lalu yang kedua, laki-laki itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang-orang soleh. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Kemudian yang ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwasanya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan 2 orang baik dan buruk,
pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para nabimu dan para walimu, dan bersedihlah syaitan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para walimu. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa laki-laki itu, "Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan. Karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosanya kepadaku, dan orang ini mengakui dosanya, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang mensolati jenazahnya dan yang menghadiri pemakamannya." Syekh Muhammad Usfuri menukuli salah satu hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat." Syekh Muhammad Usfuri juga menceritakan kisah dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwa pada umat terdahulu ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri, namun dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia meninggal dunia. Lantas dia bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, apa yang engkau siapkan untukku darimu?" Maka Allah pun menjawab, yaitu neraka. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, lantas di mana ibadahku dan kesungguhanku?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka hari ini aku memutuskanmu dari rahmatku." Kisah lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pernah ada seseorang yang tidak berbuat kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid. Maka tatkala maut mendatanginya, lalu dia berkata kepada keluarganya, 'Jika aku telah mati, maka bakarlah aku dengan api hingga menjadi abu. Kemudian larunglah aku di lautan pada hari yang banyak angin.' Maka setelah keluarganya melaksanakan wasiatnya itu, tiba-tiba dia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan?' Kemudian dia menjawab, 'Ketakutan kepadamu.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya sebab hal tersebut. Padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan apapun melainkan tauhid saja." Sahabat beriman, dari kisah-kisah tersebut terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Beberapa hal tersebut menjelaskan bahwa rahmat, kasih sayang, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Maka jangan berputus asa dari rahmat dan ampunannya, dan juga janganlah kita memutus orang-orang dari rahmat dan ampunan Allah, sebab itu bukan hak kita. Yang berhak mengampuni hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.